kita mau usaha. Nah, saya izin ini video direkam ya. Mau saya kasih ke YouTube nanti. Jadi kerennya Dawat Inyong itu, bayangin loh, kita mau mulai usaha, nih, kan kita pasti mikirin modal. Kalau mulai usaha modalnya dari mana, kemudian kita jualannya apa, produknya gimana. Nah, Dawat Inyong itu nyediain kita produk untuk kita jual, tanpa harus kita bayar di depan dulu. Jadi kita nggak usah bayar, nggak usah ngasih commitment fee, nggak usah ngasih franchise fee, nggak usah ngasih uang muka dan lain sebagainya. Kita udah bisa ikutan di Dawat Inyong. Nah, Dawat Inyong ini udah ada 3 rumah produksi. Dia ada 3 rumah produksi, yaitu di Jogja, Palembang, dan juga di Palembang atau Lampung. Nanti lebih jelasnya Mas Eno mungkin lebih menjelaskan. Kalau nggak Palembang juga Lampung, juga ada di Samarinda. Nah, nanti teman-teman yang di luar 3 daerah itu gimana sih, masih bisa join apa enggak? Jawabannya masih bisa, tapi skemanya seperti apa nanti Mas Eno akan menjelaskan. Sembari kita nunggu, tadi aku iseng-iseng search Google itu. Jadi Google itu kan dia punya riset kan di 2020. Dia punya riset. Nah, risetnya itu dia cukup menarik. Mungkin aku mau share risetnya Google. Sembari menunggu teman-teman semua masuk ke dalam. Jadi sebelum nanti mulai Mas Eno, saya mau share nih. Jadi ada insight menarik nih dari Google. Saya izin share screen ya. Menariknya gimana? Jadi Google itu dia ternyata tahun 2020 itu ngadain pencarian nih, riset pencarian di Indonesia. Tahun 2020 itu kan tahu, 2020 itu awalnya COVID, kemudian awalnya semua negara api menyerang ketika kondisi tadinya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba wah, something happen, dan kita mendapatkan yang namanya pandemi ini. Qadarullah. Jadi di sini di risetnya Google, saya sembari nunggu teman-teman nih, saya mau ceritain nih risetnya Google. Jadi Google dia ngeriset, dia bikin 5 hal terkait dengan individu, tujuan, kemudian hiburan, dan lain sebagainya. Nah, saya mau ngasih insight yang ini nih, yang cukup menarik. Ada tren industri. Ya mungkin ini bisa jadi insight buat teman-teman yang nanti lagi mulai usaha juga mau jualan, atau mau ambil angle copywriting atau ambil angle promosi penjualan, itu bisa lihat sini. Contohnya ini nih. Ternyata di tahun 2020 itu penelusuran terkait kesehatan mental naik pesat. Tandanya apa? Tandanya orang-orang Indonesia lagi banyak yang anxiety, banyak cemas, banyak gangguan mental karena terlalu banyak di rumah kayaknya. Banyak hal yang kemudian menimbulkan data seperti ini. Banyak orang yang dia mencari terkait kesehatan mental, kecemasan, self-care, kemudian obat MAH atau GERD. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya atau produknya itu berkaitan dengan solusi painkiller terhadap suatu kecemasan, kemudian kepedulian diri ataupun obat MAH, itu seharusnya bisa dioptimalkan di masa-masa seperti ini, karena ternyata menurut Google itu pencariannya meningkat nih terkait keempat hal tersebut. Jadi mungkin yang jual obat-obatan, jual jamu itu bisa lebih optimal, atau jual, kalau kesehatan mental mungkin ada jual konseling, itu seharusnya bisa lebih optimal di kondisi seperti ini, karena menurut Google trennya lagi bagus tuh. Nah, nih kalau terkait dengan brand, ternyata semakin menyadari bahwasanya kepribadian, tujuan, dan profit dapat berjalan bersama-sama. Konsumen ingin hubungan yang erat dengan brand. Jadi karena kita tahu lah kondisi dengan problem, jadi kita harus sebagai pemilik bisnis harus menciptakan brand yang memiliki empati dengan pelanggan. Jadi kan seringkali kalau kita mulai bisnis itu kita berpikir, aku mau jualan sesuatu, aku mau bikin produk untuk kita jual ke customer. Nah, itu kita balik di sini. Bagaimana kita bisa memberikan solusi ke si pelanggan atau si customer itu. Jadi kita sentrisnya adalah customer sentris dengan sudut pandang customer. Bukan aku sebagai penjual, tapi membayangkan aku sebagai customer itu maunya seperti apa sih.
Ini menurut Google trennya, empati, brand, inklusivitas dalam brand, loyalitas. Nah, salah satu hal yang menarik di COVID ini kan kita jadi banyak WFA, banyak teman-teman semua itu kerja dari rumah, di rumah, kemudian isoman, kemudian juga PPKM, dibatasi geraknya, jadi sering di rumah. Karena sering di rumah, kita jadi sering mengakses internet. Karena kita sering mengakses internet, ini sebenarnya kesempatan bagi kita nih, para pemilik bisnis yang punya bisnis untuk meningkatkan brand awareness kita di digital. Kita bisa ningkatin nih awareness kita digital dengan cara optimalisasi sosial media, dengan kita cerita-cerita tiap hari, cerita bagaimana kita produksi, cerita bagaimana kita melayani pelanggan, cerita bagaimana nih value brand kita. Jadi ini kesempatan bagi kita buat ningkatin brand. Sembari kita juga berharap semoga penjualan kita juga ikutan meningkat. Tapi kalau kita tahu lah namanya WG, di antara crisis itu ada opportunity. Jadi opportunity-nya apa sih? Kita bisa bikin brand delivery di sini. Kita bisa cerita terkait dengan brand kita. Gini, teman-teman semua nanti bisa bisa search ini sih, keywordnya kalau di Google itu Think of Google atau Google Insight, terus tahun 2020 Year Indonesia. Ini kepedulian orang plastik, ini salah satu yang bisa kita optimalkan. Oke, udah jam 3.45. Nanti Mas Eno udah hadir ya, Mas Eno ya? Halo Mas Eno. Siap Mas. Oke. Jadi buat yang Google Insight ini bisa nanti teman-teman bisa bisa nanti buka sendiri atau next event lah. Aku bikin, mungkin kita bikin Jual Talks, bikin event tentang bahas nih Google Insight ini. Jadi begitu udah cukup banyak, 18-an. Oke. Mungkin Mas Eno boleh perkenalan dulu dari Mas Eno. Mas Eno ini oke, baik, nanti aku share linknya ya. Jadi Mas Eno ini dia adalah manajer dari Dawet Inyong di Jogja untuk cabang Jogja. Nanti kita akan banyak cerita dengan Mas Eno gimana sih Dawet Inyong ini, Dawet Inyong berdiri kapan, kemudian sekarang Dawet Inyong itu udah berapa mitra dan lain sebagainya. Oke, Mas Seno mau buka slide dulu atau mau diskusi dulu, kenalan dulu, monggo. Boleh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera juga buat teman-teman semua. Ini mungkin pertama kali kita bersua aja familiar tidak begitu terkenal. Hanya kemarin kebetulan dipercaya menjadi manajer area Jogja. Kemudian dari situ saya tertarik dengan visi misi Dawet Inyong yang kemudian membawa saya untuk lebih banyak berbagi dengan teman-teman khususnya di Jogja terkait dengan bahan di masa pandemi. Sebagaimana yang kita tahu, pandemi menjadi masa yang begitu lagi kalau melihat perkembangan yang semakin kebetulan saya ini kerjaan utamanya basic saya sebenarnya perawat. Saya sempat kerja di rawat inap juga. Sejak 2020 saya sakit. Jadi ya sedikit banyak sebenarnya di luar aktivitas karya suka Mas Eno suaranya agak putus-putus nih.
anu Pak ya, koneksi Pak ya. Gimana Mas? Tes. Oke, masuk ya. Mungkin koneksinya agak kurang bagus. Lokasi saya agak di pegunungan, jadi ya. Mohon izin juga saya share screen ya Mas. Nanti Boleh, kita sip. sambil ngobrol santai aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol ringan, diskusi dengan teman-teman terkait dengan aktivitas digital marketing. Kebetulan saya juga banyak belajar dari Mas Gemi ya. Kemarin terakhir ketemu, kita ngobrol untuk rencana ke depan seperti apa sih kita menjual produk-produk dari dengan memanfaatkan media online. Kemudian di sini kemarin Gemi ngajak saya untuk sharing-sharing terkait dengan dawet inyong. Kebetulan kalau orang melihat tawarkan dawet inyong itu sepertinya ya, saya pernah UMKM itu ketika saya jelaskan sistemnya beliau agak malah berani membuka usaha di tengah pandemi, padahal kalau melihat situasi seperti orang yang berani saya izin share screen ya Mas ya. Oke, moga Mas, moga Mas. Kelihatan sih? Oke, kelihatan Mas. Wah, menarik. Bentar, pencet. Oke. Sekilas ini perjalanan saya di dunia digital marketing. Jadi saya sebenarnya mengawali karir karyawan sakit. Kebetulan waktu saya suka dunia digital, jadi di luar kerja saya di dunia digital itu. Jadi saya coba tuangkan dari kemudian saya coba gabung secara profesional di tim digital marketing. Awalnya itu di rumah sakit, kemudian waktu itu ketika dawet inyong itu dihadir di tim digital marketing di Jogja. Itu kalau nggak salah itu di bulan Februari launching di Jogja. Jadi kita menyiapkan, kemudian bulan Februari launching, dan sampai saat ini kita masih untuk membantu teman-teman yang memang membutuhkan tambahan penghasilan, ladang mencari rezeki ya, karena beberapa mitra banyak yang mereka itu setelah di PHK terus kemudian mereka tidak punya penghasilan lagi, akhirnya mereka ketemu dengan dawet inyong, mereka kemudian mendapatkan jalan. Kita melihat hasil penelitian ini, kalau melihat memang terasa sekali, terutama terkait dengan banyak orang yang akhirnya harus dilihat dari tempat pekerjaan mereka, banyak juga yang kemudian mengundurkan diri karena memang perusahaan tidak kuat untuk. Namun data lain menunjukkan bahwa traffic situs belanja online itu cenderung stabil, dan ini memberi satu gambaran bahwa
secara real. Saya sempat ngobrol dengan teman-teman komunitas main AdSense, kemudian mereka yang main iklan punya penghasilan mereka dari iklan-iklan online. Mereka pandemi ini waktu konten, dan ini saya jadi kepikiran, oh kayaknya dunia online ini menjadi salah satu yang masalahnya kadang kita kan kayaknya ada sesuatu yang itu ada modalnya, kemudian kita pengen terjun di dunia blogger itu kadang kan panjang lah jalannya. Nah, makanya dari situ alternatifnya ya kita jualan online. Jualan online itu artinya kita harus punya produk dan langsung mendapatkan keuntungan. Cuman ada ketika kaitannya dengan produk, kita kadang oleh kita di situasi pandemi saat ini kita mungkin susah nyari uang lagi untuk Mas Seno mungkin untuk nyari modal suaranya usaha. bisa lebih keras lagi, agak kadang putus-putus, jadi bisa tes lebih, tes yang mungkin lebih bisa, mohon izin bisa lebih keras lagi. Siap. ini mungkin agak kurang kondisional speakernya. Bantu teman-teman yang terdampak pandemi agar tetap bisa penghasilan dari situ. Nah, akhirnya di 10 itu sebenarnya awal pernah ada di Samarinda, cuman waktu itu mungkin belum begitu serius dikelola, akhirnya sempat jalan beberapa bulan kemudian berhenti. Dan untuk yang di Jogja ini menjadi yang kita coba untuk kembangkan laboratoriumnya usaha Dawet Inyong, sehingga usaha ini bisa berkembang dan menjadi semacam yang menjadi bisa dimanfaatkan oleh lebih luas lagi orang untuk bertahan di pandemi itu. Tujuannya secara garis besar. Yang menjadi agak dengan usaha-usaha lain, mungkin teman-teman familiar dengan usaha franchise ya, franchise yang orang itu harus beli produk atau beli sistem sekian juta dan sebagainya, kemudian mereka baru bisa jualan. Kalau di Dawet Inyong ini kita pakai sistemnya kemitraan namanya. Kemitraan itu kemitraan itu ya semacam kita sama-sama saling menguntungkan lah, istilahnya kerja sama saling menguntungkan. Nah, itu tidak yang modal, kemudian kita juga sediakan bahan. Nah, jadi teman-teman mitra di Jogja ini mereka cukup menyediakan tempat aja. Jadi mereka menyediakan tempat, kemudian nanti kita sediakan
peralatan untuk jualan, kemudian kita sediakan bahan. Bahkan yang bahan itu nanti setiap pagi itu ada kurir yang antar ke lapak-lapak. Nah, ini yang kita kita apa ya, yang sering dianggap gila ya. Jadi memang mitra di sini sepertinya kayak zero risiko, jadi nggak ada risiko sama sekali. Semua beban risiko kerugian itu ditanggung oleh manajemen. Jadi mitra dia langsung bisa jualan tanpa harus menyediakan modal, kemudian dia juga langsung mendapat keuntungan dari usaha dawet inyong. Gitu. Nah, kita mungkin berpikir kalau apa ya, kalau orang buka usaha di masa-masa seperti ini tuh kayaknya pasti kemungkinan ruginya itu tinggi ya. Jadi kalau ini kan, kalau melihat situasi seperti ini kayaknya kurang cocok kalau buat membuka bisnis baru. Nah, justru kita akan tambah gila lagi kalau kita diam aja ya dengan situasi seperti ini. Kadang kita pasrah dengan keadaan, kita semakin terpuruk, dan kita malah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menghidupi keluarga. Bahkan ketika nantinya kita ya apa ya, keadaan buruknya kita terdampak COVID, nah ini malah kita stresnya nggak karuan. Jadi ini ada satu pengalaman ya, mungkin teman-teman ada yang pernah menjalani isolasi mandiri, atau mungkin saudaranya ada yang pernah menjalani isolasi mandiri. Ternyata ketika masa isolasi mandiri ini kita tidak bisa apa ya, tidak bisa hanya bermodalkan apa yang kita punya aja. Kadang kita butuh uang untuk hidup, kita butuh uang untuk berobat dan sebagainya. Ini tergantung separah apa efek dari virus itu menyerang kita. Dan kebetulan saya sempat merasakan bagaimana nikmatnya isolasi mandiri. Jadi saya dan keluarga kemarin sempat 2 minggu isolasi mandiri, dan ternyata memang benar-benar membutuhkan cadangan tabungan yang cukup lumayan. Jadi untuk biaya berobat, untuk biaya hidup dan sebagainya, ini ternyata memang enggak kecil. Walaupun mungkin sebagian besar pasien-pasien COVID itu kan ditanggung oleh negara, tapi kalau kita melihat real di lapangan, ternyata juga banyak pasien-pasien yang isolasi mandiri ternyata mereka tidak selamat. Jadi kalau kita melihat data real di berita-berita mungkin, atau mungkin kita melihat di lingkungan kita, ternyata ini cukup miris melihat kondisi itu. Nah, oleh karena itu kita memang nggak diam aja, kita harus punya satu upaya untuk bertahan hidup, ya minimal ada usaha untuk menjaga agar keluarga kita itu bisa makan, dan satu-satunya atau salah satu usaha itu ya kita dengan berjualan. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang, kalau bisa ya tanpa mengeluarkan modal yang banyak. Nah, ini salah satu solusi yang ditawarkan oleh Dawet Inyong itu seperti itu. Kita kasih modal, kemudian teman-teman tinggal jualan, baru kemudian bisa langsung merasakan keuntungan harian. Nah, kira-kira apa sih yang ditawarkan Dawet Inyong? Apa yang membedakan Dawet Inyong dengan dawet-dawet lainnya ya, dawet kayu atau mungkin dawet ireng kalau teman-teman familiar? Yang menjadi satu pembeda antara dawet inyong dengan dawet-dawet lainnya adalah kita ini ada doa di setiap tesnya. Artinya, jadi proses produksi dawet inyong ini berbeda dengan dawet-dawet yang lainnya. Kami menjaga betul bahwa habit teman-teman produksi, habit mitra itu benar-benar menjaga agar minuman ini benar-benar punya khasiat yang beda dengan minuman yang lain.
Jadi di Dawet Inyong itu kita mewajibkan mitra dan juga tim manajemen dan tim produksi setiap hari itu membaca minimal 100 kali sholawat. Ini yang menjadi pembeda. Jadi sholawat itu kita tujukan untuk kemanfaatan kita semua. Jadi orang yang minum mendapat manfaat dari produk Dawet, kemudian manajemen pun juga mendapatkan manfaat dari bisnis Dawet Inyong itu. Jadi dasar dari produk ini sebenarnya sederhana, dari sebuah hadis yang memang hadis itu kurang lebihnya poinnya adalah doa itu bisa merubah takdir kita. Nah, dari situ Dawet inilah yang coba kita tawarkan ke kita ya. Jadi ya, harapannya nanti hanya merubah mitra-mitranya, merubah kondisi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang mungkin konsumen yang sedang menjalani isoman atau yang sedang terdampak masalah pandemi, atau mereka yang mungkin ada masalah lain, mungkin bisa mendapatkan hikmah dari minuman ini. Itu yang menjadi pembeda produk Dawet Inyong dengan yang lainnya. Jadi kami menjaga betul Dawet Inyong ini mengandung tetesan doa di dalamnya. Jadi ini harapannya dengan produk ini memang kita ingin menawarkan beda dengan produk-produk lainnya. Gitulah kurang lebihnya. Kalau terkait sistem-sistemnya nanti akan coba kita kupas satu-satu ya. Kalau di Dawet Inyong itu sebenarnya ada 3 jenis kemitraan ya. Ada mitra reguler, mitra online, dan mitra UMKM. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa diskusi terkait dengan ini. Sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman mungkin terkait dengan perkenalan sekilas ini. Monggo, boleh. Cukup jelas sih Pak, cuman kita pengen tahu sistem kerjasamanya seperti apa, kemudian apakah ada modal yang harus kami keluarkan seperti franchise-franchise yang lain. Kebetulan saya juga pernah masarin produk kayak cuanki ya, itu cukup ramai dan laris lah. Nah ini bagaimana Pak? Oke. Jadi murni mitra itu tidak jadi nanti peralatan dari kami, kemudian bahan-bahan juga dari kami. Tadi. Suara menghilang tadi. Seperti Mungkin itu. bisa diulangi lagi yang tadi ngeluarin modal apa enggak sih mitra-mitra yang mau join? Enggak keluarin modal sama sekali. Iya, semua peralatan kami sediakan. Kemudian bahan-bahan juga kami siapkan. Jadi di produksi itu di daerah Giwangan yang setiap hari Pak Seno, ini kan kebetulan kami ini domisili kan di Tangerang Selatan ya, jadi jauh dari Jogja. Nah itu bagaimana Pak untuk kemitraannya? Apakah ini hanya cuma sekitar Jogja saja? Apakah bisa di luar Jogja seperti saya ini yang ada di posisinya di Tangerang Selatan? Oke. Kita saat ini baru ada Palembang dan Samarinda. Rencana ke depan kita memang akan melakukan Maaf suaranya terputus-putus Pak Seno. Suaranya terputus-putus. Tes. Aman Pak? Ya sekarang udah cukup jelas. Saya ulangi, baru ada di 3 wilayah Pak. Palembang dan Samarinda. Dalam
Nanti tidak menutup kemungkinan juga kami akan buka di daerah lain. Banyak akan buka di seluruh wilayah di Indonesia. Dan ini kebetulan baru ada itu mitra-mitra yang ada di wilayah masing-masing. Ya, harga retail. Harga retail. No, mungkin bisa diulang lagi. Ada sekarang tadi terakhir kan ada di daerah 3 di Samarinda, Jogja, sama Palembang. Tadi yang 10 daerah rencana mau kemana aja itu mungkin bisa diulang, tadi suaranya terputus. Untuk daerah-daerahnya memang kita sudah saat ini yang wilayah Tangerang Suaranya hilang lagi, Pak. Halo? terdengar suara. Tadi nggak kedengar, Pak. Yang 10 kota tadi, Pak. Hilang lagi, Pak. Suaranya hilang. Belum kita publish, cuman yang dalam waktu Oke, sembari nunggu Mas Seno suaranya belum masuk. Mungkin bisa ganti koneksi dulu sembari nunggu. cek. Oke. Masuk. Cek. Oke. Suaranya Oke. lancar, enggak, Mas? Masuk deh. Sekarang masuk. Mungkin headsetnya nggak, Pak? Ya, ini. Headsetnya bermasalah nggak? Ya. Wah, ini sepertinya animonya dari teman-teman lumayan nih. Jadi ingin mendengarkan suara jernih dari Mas Seno. Bener. Ini udah ada slide 13, udah ada mitra online, ada laptop sama dawet. Ini maksudnya apa? Ini juga belum ke situ nih. Yang ada difasilitasi laptop nih. Sebentar. Oke. Koneksinya agak kurang bagus. Itu lebih jelas nggak pakai headset nih. Aman ya? Aman. Lanjut. Ya. Itu. Jadi untuk cabang-cabangnya kita baru menyiapkan yang sudah siap itu saat ini di 3 kota tadi ya, di Jogja, Palembang, Samarinda. Kemudian dalam waktu dekat ini di Cilengsi. Cilengsi itu kita sudah prepare, tinggal launching aja. Cuman ada beberapa hal mungkin kemarin yang masih membuat kami belum mulai untuk launching di sana. Nah, nanti untuk di Tangerang, Jakarta, dan sebagainya juga sudah kita siapkan. Hanya saja nanti kita bertahap untuk membukanya. Gitu. Halo Mas, mau tanya. Jadi, Ya untuk Jogja mana yang sudah buka? Di daerah mana saja? Jogja saat ini kami ada di 4 kabupaten. Itu ada di Sleman, Bantul, wilayah kota, dan Kulon Progo. Untuk kota yang sudah buka daerah? Kota ada banyak, Pak. Ada beberapa. Jadi mitra-mitra kita di kota itu ada juga yang di dekat kampus UAD, ada juga. Terus ini yang sedang
coba kerjasamakan itu nanti ke depan adalah di kafe-kafe seperti kafe basa-basi itu juga rencananya kita akan buka di sana. Saya boleh tuh Mas, saya tertarik. Kalau saya di daerah Umbul Harjo. Oh, dekat Pak berarti. kita cuman di utara terminal. Oh, malah di situ sudah. Iya, kita rumah produksinya di utara terminal, Pak. Oh, berarti kita bisa di situ ya, buka cabang di situ ya. Bisa. Kalau misalkan jenengan punya tempat di daerah situ, bisa kita kerjasama. Kita ada itu di depan terminal persis. Nah, kebetulan daerah situ belum ada mitra, jadi nanti bisa kita proses. Siap. Saya Aman, Pak. menghubunginya nomornya nomor berapa ini Mas? Oh, nomor saya Pak, aman. Nanti saya share di grup ya. Nanti kalau teman-teman di Jogja pengen ketemu dulu dengan saya, nggak masalah. Nanti kita ngobrol-ngobrol secara intens lah. Oke, siap. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oh ya, ini mekanisme jualan saya lihat ada ini ya Mas, 20% keuntungan tuh berarti kita nggak modal, tapi kita dapat 25% komisinya. Betul gitu? Iya, betul Oh, Mas. gitu juga ya. Jadi Oke. kurang lebih simulasinya seperti ini Mas. Jadi kita per cupnya itu kan harganya 6.000. Ini untuk yang mitra reguler ya. Mitra reguler itu mitra yang jualan biasa istilahnya. Yang mitra-mitra yang jualan di tempatnya masing-masing. Nanti kalau mitra UMKM nanti kita untuk harga bisa kita diskusikan. Mitra UMKM ini kan bayangan kami ada beberapa mitra yang mungkin seperti kafe itu kan mereka kalau harga 6.000 mungkin agak kurang kurang tinggi, jadi atau mungkin bisa Murahan ya dinaikkan. Mas ya. Iya, mungkin mau 7.000 atau mungkin berapa nanti bisa kita komunikasikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang mitra reguler kita sarankan memang menjualnya di harga 6.000. Nah, dari harga 6.000 ini nanti yang 25% langsung diambil oleh mitra. Jadi kita sistemnya setorannya harian. Jadi nanti tiap pagi itu ada kurir yang nganter bahan. Tiap hari itu juga kurir akan ngambil setoran penjualan hari kemarin. Misalkan hari kemarin itu terjual 10 cup, ya nanti setorannya tinggal mengalihkan aja. 10 cup itu dikali dengan 4.500, karena yang 1.500 kan langsung diambil oleh mitra. Seperti itu. Jadi keuntungannya bisa didapatkan harian. Jadi kalau misalkan mitra libur ya hari itu nggak dapat keuntungan, jadi bisa langsung merasakan untungnya. Boleh bertanya Pak? Boleh Pak, boleh. Pak Seno, apakah kita perlu counter khusus atau enggak Pak? Ataukah bisa kita misalnya kita punya rumah yang ada ruangan khusus kantor gitu kecil, mungkin bisa dijadikan sebagai tempat kedai gitu, kita jualan secara online lewat WA maupun sosial media, ataukah harus ada counternya gitu Pak? Kebetulan saya juga punya toko kacamata di TC BSD. Nah, apakah perlu counter atau tidak? Gitu pertanyaannya Pak. Karena selama ini saya pernah melakukan tanpa counter, jual lewat online aja Pak, gitu. Jadi untuk mitra nanti kan Mungkin bisa diulang Mas Seno. Suaranya tidak terdengar sama sekali Pak Seno. Cek. Oke. Siap. Cek Pak Seno. Sini agak kurang ya di sini. Saya ulang ya. Cek Pak Seno. Cek. Ini Suara aman? Sekarang terdengar Pak. Sama sekalian ini Pak, mumpung sekalian tanyanya saya, apakah barang itu di drop sudah jadi dalam bentuk cup itu, kita tinggal hanya jual saja, dan kemudian apakah kalau tidak laku itu masih bisa disimpan di kulkas atau di freezer begitu, untuk besoknya, dan bertahan berapa lama? Tanyanya.
Oke, siap. Atau mungkin bisa sewa tempat, mungkin itu nanti diserahkan oleh mitra masing-masing untuk di-drop di mitra-mitra tersebut. Kemudian untuk yang mitra online, jadi mitra online ini hanya dengan flyer-flyer yang kita buatkan, begitu. Jadi produk tidak perlu apa namanya, menyiapkan tempat, jadi toko promosi ada jualan, yang proses adalah produksi. Ini untuk Oke. Mas Eno mungkin bisa diulang tadi yang sebelum yang mitra online, yang cup itu kan diantar kan tiap hari diantar. Nah, kalau ya. cup itu diantar itu tahannya berapa lama? Diantarnya bentuknya jerigenan atau udah bentuk cup-cupan, kemudian tahannya itu berapa lama, dan kemudian mungkin ada target penjualan apa enggak buat yang mitra reguler dulu tadi, Mas. Tadi yang tadi suaranya kepotong pas jawaban itu. Oke. Untuk kemasan produk dikemas dalam bentuk jerigen. Jadi di sana nanti ada gulanya sudah cair, kemudian ada primer, itu juga nanti dalam jerigen, dan cendolnya itu dalam bentuk jerigen. Jadi sekitar 2-3 hari, karena kita Pak Seno. Suaranya terputus-putus lagi Pak Seno. Mungkin bisa dibantu dengan slide Pak. Kalau ada penjelasan di slide-nya, Bapak kirim slide-nya. Mungkin kita sambil dengar suaranya yang terputus kita bisa baca di materi Pak. Oke, siap. Koneksikan aja nih. Tadi berarti yang kesimpulan dari yang sebelumnya itu, yang untuk dapat inyong berarti kadaluarsanya 2-3 hari. 3 hari. 2-3 hari. Mendapatkan pelatihan terkait penyajian dan perawatan bahan. Yang tidak bertanya mohon ini ya, apa suaranya mute, bisa diatur lagi. Karena ini Mas Eno juga koneksi juga agak nggak stabil, jadi kita mohon perhatiannya karena infonya sangat menarik ini. Buat Mas Eno, buat informasi-informasi penting, mungkin bisa pakai di PowerPoint, bikin new slide, kemudian diketikin katakanlah tadi pertanyaan yang belum kejawab jawabannya. Betul. Mungkin bisa seperti itu. Tadi yang belum kejawab berarti kalau untuk keawetan udah ya 3 hari, kemudian perlu didinginkan atau enggak. Ini ada Mbak Sian Apriliani, boleh kalau mau tanya di unmute, silakan raise hand. Silakan Mbak Siane, mau ada yang ditanyakan? Boleh, mau? Saya mau tanya boleh? Oh, silakan. Selamat sore, salam kenal Pak Seno. Jadi, Selamat sekali dan lainnya. Saya dari sini. Mungkin tadi saya terlambat input masuknya, Pak Seno. Jadi
Jadi gambarannya sebenarnya ini yang secara garis besarnya aja mungkin bisa diberitahu sedikit Mas. Nanti kita bisa Agak kurang jelas Pak suaranya. Mungkin bisa Jadi, tanya via chat ah, Pak, dituliskan. karena saya terlambat ikut dalam Ya. Zoom, mungkin bisa diberitahu terkait cara ringkas gambarannya. Oke. Untuk ini ya, intinya Dawet Inyong ini kita teman-teman nanti tidak perlu mudah alat dan bahan. Kemudian kita juga fasilitasi kalau misalkan teman-teman ingin jualan online, ada yang beli, nanti langsung diproses oleh tim produksi. Tidak perlu nyetok produk seperti itu. Untuk contoh-contoh paketan dari kan beberapa produk paket jualan online itu 15% sistem bagi hasilnya dilakukan oleh tim produksi begitu. Jadi mitra tidak menginformasikan produk itu nanti langsung dapat seperti itu. Kalau misalnya nanti ada reguler, maka dia ketika dia akan mendapatkan 15% ditambah 10% atau 20%. Nah, ini untuk pembagian hasilnya, kurang lebih seperti itu. Yang mitra reguler itu, kalau mitra reguler itu mungkin bisa memproses produk itu, mereka bisa memproses penjualan itu. Tapi kalau online penjualan satuan kan mungkin terlalu kecil. Harapannya mitra online ini mereka lebih fokusnya menjual produk-produk yang lebih besar. Pak Seno, halo? Ya. Terkait produknya itu kita dapatnya bahan jadi atau bahan mentah, Pak? Bahan jadi, Pak. Oh, bahan jadi ya. Terus kadaluarsanya berapa waktu? Sekitar 2-3 hari, Pak. 2-3 hari ya. Pengirimannya dari mana itu, Pak Seno? Kalau di Jogja dari Giwangan. Oh ya. Sedangkan saya posisikan di Banyuwangi nih, Pak Seno. Posisi saya di Banyuwangi. Belum ada cabangnya, Pak. Iya, itu kan makanya saya tanya dulu ke Pak Seno ini. Mungkin nanti Pak Seno punya wacana nih, pengen mengembangkan di Banyuwangi, ya monggo saya siap ada di sini. Soalnya jauh Pak Seno. Kalau kadaluarsa cuma 2-3 hari kan nggak mungkin saya dikirim ke Banyuwangi ya kan? Iya, betul. Iya. Ya, mungkin saya hanya bisa membantu lewat iklannya aja. Nah, itu gimana Pak Seno? Kalau misalkan karena produknya jauh nih, ada nggak solusi yang lain, mungkin caranya gimana? Harus menargetkan pembeli dari area Samarinda. Nah, ketika ada penjualan di area itu, jadi targetnya adalah pembeli yang masuk area yang ada cabang. Iya. Bisa mengarahkan target sasaran ikan itu kemana gitu biasanya. Oh Oke. iya. Berarti mungkin kalau yang mitra online itu dia
boleh dari mana saja, tapi asalkan jualannya untuk lokasi pengiriman di Jogja, Samarinda, dan Palembang. Gitu. Betul begitu Oh ya, Iya, Mas iya, Ino? jadi Jogja, kita harus Samarinda, memastikan Palembang. lokasi pembelinya. Oh, oke, Iya, oke. iya. Terus untuk kontrol pengirimannya gimana itu Pak Seno sama komisinya Pak? Kan kita kan jauh. Sedangkan kan Iya, prosesnya kita kan nggak tahu. Bagaimana itu Pak solusinya? Misal nih saya ada pemesanan nih Pak Seno, ada pemesanan Samarinda misalkan. Terus kemudian kan saya pasti menginformasikan kepada Pak Seno nih, Pak Seno ada pengiriman ke Samarinda Pak Seno sekian gitu. Terus nah itu kan yang transaksi kan Pak Seno dengan sana. Kontrol nama produknya itu nama produknya pakai nama CV saya, apa namanya Pak Seno kan saya nggak tahu. Nah itu transparansinya iya. bagaimana Pak Seno? Baik komisi, pengiriman, itu gimana? Jadi untuk online ini konsepnya, jadi itu order jualan paket produk arisan misalkan. Orang arisan kan mereka sudah punya 29 arisan, kemudian kita tawari produk, dia akan kita minta DP dulu, DP 50% atau mungkin mau bayar total semua juga boleh. Nanti mereka transfernya ada. Transfernya ke mitra online itu ya, Mas Ino ya? Nanti untuk penentuan ongkirnya, teman mitra online ini kok tim rumah produksi di masing-masing wilayah. Begitu. Kalau misalkan ada pembelian di Samarinda, nanti teman-teman mitra ini langsung komunikasi dengan tim mitra yang tim rumah produksi yang ada di Samarinda. Nanti kira-kira ini kan konsumennya minta untuk share lokasi. Nah, share lokasi itu kita forwardkan ke tim produksi, nanti mereka akan nanti akhirnya sekian, nanti ini kita komunikasikan. Jadi kita memproses dari penjualan itu sampai deal, kemudian nanti akan transfer penjualan itu ke mitra, hubungan dropship gitu Pak. Jadi nanti produksi yang Oh pakai dropshipper ya? ya, jadi tim produksi yang akan mengelola produknya sampai pengiriman sampai memastikan konsumen. Nah setelah itu nanti mitra baru sejumlah produk yang sudah dikurangi hak untuk mitra, misalnya sudah dikurangi 15%. Gitu Pak. Iya, iya, iya. Ya mungkin saya sudah sedikit paham Pak Seno, karena saya masih banyak kegiatan. Terima kasih, salam sukses dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bermitra. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Mas Hero, untuk nanti teman-teman yang di sini yang mau minat mitra online itu ada grup WA-nya. Oke, siap. Kalau Ya. misalkan nanti ada grup WA-nya, nanti link grup WA saya share di yang grup Jejual Talks event. Nanti teman-teman mungkin bisa follow up di situ. Moga Mas Oke. Heno dilanjut. Oke, siap. Ya, jadi Mas Seno itu yang 3 kota itu rupanya jadi rumah produksi ya Pak ya, Seno ya? Oh ya, kebetulan saya kelahiran Balikpapan Pak, Kalimantan Timur. Wih, mantap. Samarinda kota kecil saya, ya. Cuman saya udah merantau ini ke Surabaya dan Jakarta sekarang, tergamparnya di Serpong. Nanti saya bantu Pak untuk broadcast ke teman-teman dan keluarga yang di Samarinda Pak. Oke, siap. Di daerah Terima mana Pak kasih. Samarindanya Pak? Samarindanya nanti kita kasih kontaknya yang di sana aja, teman yang di sana biar nanti Oke. komunikasinya lebih Keluarga enak. besar masih di sana Pak, di Samarinda ya. Terima kasih. Halo Mas Eno. Oke. Nah, untuk mitra yang lain itu ketentuannya gimana ya Mas? Kayak mitra UMKM itu gimana? Belum Mas, saya belum masuk situ tadi ya.
yang UMKM ini kita rencananya semacam kolaborasi produk, Mas. Jadi untuk Kolaborasi. untuk gambarannya untuk semacam kolaborasi produk. Misalkan kayak produk warung-warung soto atau mungkin warung-warung kuliner yang lainnya. Jadi punya ayam goreng, minum dapat seperti itu. Jadi lebih sistemnya kolaborasi. Kita lebih fleksibel ya kalau UMKM karena kita berpikir UMKM itu ada beberapa yang mungkin tapi untuk seperti itu untuk yang UMKM. Jadi UMKM ini lebih fleksibel dan kita coba support mungkin kebutuhan untuk promo di lokasi itu nanti kita supportnya di situ. Jadi lebih ke kerjasama kemitraan lah istilahnya. Nanti harapannya kan bisa saling menguntungkan. Nanti teman-teman mitra UMKM ini dapat tambahan penghasilan dari produknya, nanti bisa penghasilan dari penjualan produk. Kalau apa ya kayak menambahkan menu di usaha teman-teman seperti itu. Berarti semacam ini ya Mas Ino. Apa kalau di retail saya dulu pernah jualan keripik itu berarti konsinyasi ya Mas Ino ya. Iya, iya. Konsinyasi gitu jadi dapat inyong itu istilahnya seperti menitipkan di resto-resto ataupun di warung-warung punya mitra UMKM, kemudian diletakkan di situ, kemudian mitra UMKM ikut menjualkan itu sebagai menu tambahan. Begitu ya Mas. Itu hanya terbatas untuk yang mitra UMKM bentuknya warung, rumah makan, atau bisa juga yang toko-toko biasa yang katakanlah jualan sayur, jualan sembako, apakah bisa kalau yang mitra UMKM? Suaranya hilang. Jualan ada beberapa mitra seperti itu. Jadi kita nggak terbatas kuliner ya, tapi yang memang mereka punya punya jalan ini ya kita support lah istilahnya. Jadi selama dawat ini insya Allah kita support seperti itu. Nggak harus Jadi untuk wilayah Sumatera, Palembang ya Mas ya? Kalau untuk ke Riau belum sampai lagi Mas ya? semoga Kebetulan kita saya di usulkan. Riau kita. Satu lagi mungkin dari Pak Rambat ini adalah Direktur SDM dan Marketing ya, dari Manajemen Pusat Jawa Tinyong. Jadi nanti Oh iya, betul. terkait dengan peluang-peluang bisnis. Di sini juga ada Mas Rambat dari manajemen pusat dari Jawa Tinyong yang menangani masalah SDM. Mas Rambat bisa masuk, mungkin Mas Rambat bisa atau juga mau menambahkan, boleh juga. Ya, terima kasih Mas Gimi, suaranya jelas ya? Iya, jelas. Selamat sore teman-teman dari Jejual. Kemarin kita ngobrol sedikit sama Mas Gimi bahwa Mas Gimi punya teman-teman jualan apa Jejual ini Mas? Jejual ya, jadi Jejual ini
Ini adalah Betul dijual nggih. tak pakai headset biar lebih jelas. Cek jelas ya, Mas. Nggih, jelas. Doni? Ya. Perkenalkan, nama saya Rambat. Nama lengkapnya Rambat Kristianto. Mungkin agak aneh namanya ya, tapi intinya nanti biar bisa lebih gampang diingat gitu. Kami di sini lebih konsen ke SDM sama marketing. Mungkin tadi sekilas sudah dijelaskan sama Mas Seno, bisnis model kami memang agak unik, lain daripada yang lain. Kalau istilah kerennya, kami mencoba mendisrupsi dari bisnis model kemitraan yang sudah berjalan selama ini. Tapi untuk detail teknis tadi mengenai beberapa mitra yang sudah di-share sama Mas Seno, kalau teman-teman mau lebih lanjut bisa konsen ke Mas Seno. Saya lebih ke pemasarannya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, teman-teman kan kuat di online ya. Jadi harapannya kami akan share tadi yang mitra online. Secara produksi baru di 3 kota itu tadi. Jadi kita mentargetkan market yang ada di sana, yang ada di Jogja, Palembang, dan Samarinda. Tapi bagaimana agar kita bisa menjualnya, kita akan launching, insya Allah minggu depan akan kami lengkapi. Kita punya campaign namanya Kirim Doa untuk Indonesia. Seperti yang sedang kita alami sekarang ini, kita semua mengalami kecemasan terhadap COVID yang gelombang kedua ini. Jadi semua produk yang bisa mengatasi itu, sampai mungkin teman-teman kalau kemarin lihat viralnya susu Bear Brand itu, yang sebenarnya tidak ada kandungan apa-apa, tanda kutipnya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap corona, tapi bisa sampai terjadi rebutan, sampai terjadi chaos itu, panik buying, semua karena saking lebih kepada putus asanya orang-orang yang sedang mengalami sakit itu. Terbaru mungkin lagi tren itu kelapa, air kelapa muda, air kelapa hijau itu yang tadinya pinggir jalan paling 10.000, 20.000, itu sekarang ada tren sampai ke 40.000. Ketika penjualnya ditanya, kok bisa mahal banget? Ini obat COVID gitu. Jadi semua yang bilang obat COVID, obat corona itu udah langsung percaya, langsung dibeli aja gitu. Nah, kalau dalam pemasaran kita ada dua, kita lebih ke positioning sama kita coba menunggangi tren. Positioning kami memang lebih kepada segmen muslim karena kami concernnya di doa tadi, ada doa di setiap tetesnya. Kenapa muslim? Kalau kita lihat di Yusuf Hadi dulu ada buku middle class muslim itu yang masyarakat Indonesia itu beda dengan yang luar. Kalau di luar itu dia semakin kaya, semakin jauh dari spiritual, kayaknya dia akan semakin dekat dengan spiritual, nilai-nilai spiritual. Jadi tren-tren kemarin sebelum corona itu kan namanya umroh tambah tinggi, terus halal juga tambah kencang, terus muslim yang fashion busana juga tambah kencang. Nah, itu suatu ceruk pasar yang gede banget dan trennya lagi ke sana juga. Kalau di kemarin sampai di Amerika kalau nggak salah fashionnya udah ada yang merek terkenal juga. Nah, dari segmen market itu kita lihat sebenarnya kalau mau kita doa yang bisa merubah takdir itu adalah semacam penenang. Kalau dilihat tadi Google Trend itu semua hal yang bisa menenangkan itu akan jadi laku karena kecemasan itu sudah sangat tinggi. Jadi secara fungsional kita memang cuma jual dawet minuman itu. Tapi nanti kita akan bikin kayak semacam ritual experience
yang memang sudah kami terapkan. Untuk tools marketing besok Mas Gemi bisa share di grup itu. Salah satu mitra kami yang di Samarinda, dia selalu mengingatkan sebelum minum dibacakan sholawat dulu. Bisa ke 10, bisa ke sampai 20 gitu. Nah, ini akan berpengaruh ke tadi mengatasi kecemasan itu tadi. Kalau kita bayangkan orang kalau yang isolasi mandiri itu lebih cenderung mereka bosen, cemas, nanti hasilnya bisa negatif lagi apa enggak itu. Nah, kemarin kita ada paket juga beli 6 gratis 1. Asumsinya secara experience nanti coba kami kirim setiap hari kepada orang yang lagi isolasi mandiri tadi. Nah, di situ sebelum minum itu mereka membacakan doa yang sudah kami istilah kalau di Muslim itu kayak semacam amalan. Ini coba amalannya ini dibaca gitu. Mitra-mitra kami kebetulan banyak juga yang kena kemarin di Palembang, di Samarinda, di Jogja juga, baik mitranya sendiri maupun keluarganya maupun teman-temannya. Ini kami bersama-sama juga sedang melakukan istilahnya terapi Daud Inyong itu. Harapannya nanti di minggu depan testimoni atau kesaksian dari mereka yang sudah melakukan terapi dan minum Daud Inyong ini bisa jadi tools marketing teman-teman yang nanti bergabung di mitra online itu. Jadi kita melakukan proses paralel. Di sini hari ini kita lebih kepada sounding product knowledge sama bisnis model dari Daud Inyong itu sendiri. Minggu depan kita sudah bisa langsung kick off running program campaign tadi, kirim doa untuk Indonesia. Jadi tema besarnya adalah doa untuk mengatasi kecemasan tadi, di mana semua rakyat sekarang itu lagi cemas. Cemasnya macam-macam. Cemas yang paling mendasar adalah di masalah keselamatan jiwa. Mereka merasa setiap hari dengar, kalau kita lihat di grup, di masjid, di musola itu pengumuman orang meninggal itu setiap hari kita dengar. Setelah itu yang masalah cemas kesehatan, terus belum lagi masalah cemas ekonomi, benar-benar kompleks gitu. Dan insya Allah moga-moga dengan campaign ini akan jadi tools marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan tadi. Tapi desainnya tadi memang lebih kepada mitra online tadi yang Mas Seno share tadi. Harapannya teman-teman nanti bisa praktek dengan pengetahuan tadi, product knowledge dari Daud Inyong dengan semua kelebihannya, terus kita paham marketnya, dan kita sama-sama melakukan campaign bersama untuk kirim doa untuk Indonesia tadi, dan mentargetkan untuk pasar yang di tadi 3 kota itu tadi. Kalau tidak salah tadi ada Bapak yang di Jakarta, tapi masih punya keluarga besar di Samarinda mungkin, atau misalnya tadi walaupun masih posisi di Banyuwangi, coba nanti cari koneksi yang ada di 3 kota itu. Mungkin tetap ada karena kita semua terkoneksi ke alumni, ke keluarga, ke kenalan apa kemana, kita praktek bareng tadi untuk campaign kirim doa untuk Indonesia. Teknis operasionalnya nanti seperti apa, registrasi nanti bisa ke Mas Gimi, terus nanti operasional bisa ke Mas Seno, nanti Mas Gimi mungkin bisa dimasukkan di grup yang teman-teman sudah masuk, yang mungkin hari ini juga belum bergabung, nanti mulai minggu depan kita support untuk tools marketingnya, sama secara detail sebenarnya campaign kirim doa untuk Indonesia seperti apa. Coba nanti di situ saya akan lebih mengerucutkan untuk kalau istilah di marketing, konsumen tidak membeli produk, tapi konsumen meng-hire. Konsumen mempekerjakan produk kita untuk menyelesaikan urusannya. Atau kalau di istilahnya adalah job to be done-nya. Job to be done itu tadi. Nah, Daud Inyong itu di-hire sebagai apa? Di-hire untuk sekarang ini adalah untuk mengatasi kecemasan tadi. Dengan mengkonsumsi, dengan membeli Daud Inyong, itu harapannya konsumen bisa mengatasi kecemasan terhadap paling parah adalah terhadap kematian tadi. Walaupun kematian itu takdir ya, tapi kita bisa lebih tenang dengan semua berita maupun semua ancaman yang kita sendiri.
kecemasan terhadap kondisi kesehatan, kecemasan terhadap kondisi ekonomi masing-masing, ataupun terhadap kecemasan terhadap semua hal yang sekarang semua jadi tidak pasti. Kita tahu PPKM ini juga isu jadi berkembang semakin banyak, mau diperpanjang apa enggak, kalau misalnya diperpanjang nanti seperti apa gitu. Jadi hari-hari ke depan adalah hari-hari, istilah kami adalah multidimensi yang bisa menimbulkan kecemasan itu tadi. Nah, Dawet Inyong hadir sebagai solusi untuk menghadapi kecemasan itu tadi. Kampanyenya adalah tadi kirim doa untuk Indonesia. Kami akan melengkapi tools marketing baik secara grafis, secara video, secara copywriting, nanti juga dibantu Mas Gimi sama Mas Seno. Nah, nanti teman-teman bisa langsung menggunakan itu untuk berpromosi secara online, digital marketingnya. Itu mungkin Mas Gimi, Mas Seno. Siap. Mas Rambat, terima kasih. Berarti nanti untuk follow up-nya buat teman-teman yang sekarang ini ada di sini, ada di Zoom, nanti boleh join di grup yang saya share. Ini grup Jujual Talks. Nanti di situ akan saya share bagi teman-teman yang nanti minat mau jadi mitra online Dawet Inyong, kemudian mau tahu skemanya, mau jadi mitra secara online dulu, katakanlah nanti mau nyoba jadi mitra offline kalau udah dibuka cabang katakanlah, tapi mau jadi mitra online dulu, nanti saya share grup WA-nya untuk teman-teman nanti join pindah ke grup Dawet Inyong agar nanti bisa dioptimalisasi seperti yang disampaikan Mas Rambat tadi. Oke, terima kasih Mas Rambat. Terus saya kembalikan ke Mas Seno. Mas Seno, ada yang mau ditambahkan lagi? Terima kasih atas atensi. Tujuan utama Dawet Inyong ini ya pengen memudahkan teman-teman semua untuk melewati ini ya. Jadi harapannya kita ke depan tuh tetap bisa survive dengan kondisi yang carut marut seperti ini. Jadi tidak sebagainya. Kalau itu pun hanya sekilas aja, singkat. Jadi kalau kita kadang punya modal usaha, nah di tempat ini kita ke mitra-mitra untuk menjalankan usaha itu. Jadi rutin ada pendampingan dari manajemen untuk menjalankan di mitra Dawet Inyong. Jadi intinya itu sih dari Dawet Inyong ya Mas. Jadi harapannya nanti kita bisa lebih dekat lagi kerjasamanya, bisa saling menguntungkan dan kita bisa survive di kondisi yang seperti ini. Mas Gimi. Oke, siap. Terima kasih ke Mas Seno, terima kasih juga buat teman-teman yang hadir. Jadi terima kasih, di kondisi seperti ini kita mari saling menguatkan, saling tetap bertahan, berjuang bersama untuk kebaikan kita dan keberlangsungan perjuangan kita. Untuk yang teman-teman minat untuk jadi mitra Dawet Inyong, saya udah share di grup Jujual Talks, nanti silakan join ke grup mitra Dawet Inyong tersebut. Nanti pasca ini mungkin dari manajemen Dawet Inyong akan memfollow up. Jadi begitu untuk pertemuan di sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Geni juga untuk Seno. Ya, sama-sama.